Ajian Pancasona adalah sebuah nama yang merujuk pada ilmu gaib dalam tradisi kebatinan Jawa, yang menarik perhatian dan menginspirasi orang-orang selama berabad-abad. Ilmu ajian Pancasona bukan hanya sekadar kumpulan mantra atau ritual, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya yang kaya. Di balik ajian ini, menceritakan kisah tentang kekuatan spiritual yang luar biasa dan menjadi buah bibir di Nusantara. Ajian Pancasona secara hariah berarti ilmu 5 kekuatan, mengisyaratkan bahwa ajian ini memberikan pemiliknya akses ke 5 kekuatan atau daya yang sangat kuat. Namun, sisi mistis dari ajian ini tidak hanya terletak pada manat isik atau batin semata, tetapi juga pada bagaimana cerita-cerita seputar ajian ini menjadi legenda yang dikenang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ajian Pancasona diyakini memiliki asal-usul yang terkait erat dengan kebudayaan Jawa klasik. Cerita-cerita tentang kekuatan ajian ini seringkali berkembang menjadi legenda yang memukau, menceritakan bagaimana para pemilik ajian mampu melindungi diri mereka dari bahaya, mengobati penyakit, atau bahkan menghasilkan kekayaan dengan kekuatan gaib mereka. Seiring berjalannya waktu, ajian ini tidak hanya menjadi milik kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Jawa, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai variasi dan adaptasi lokal. Pengaruhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam praktik kebatinan maupun dalam bentuk-bentuk kesenian tradisional yang melestarikan nilai-nilai spiritual dan kultural. Di balik kekuatan mistis dan legenda yang mengelilingi ajian Pancasona, terdapat pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Kisah-kisah tentang penggunaan ajian ini seringkali mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam memanfaatkan kekuatan spiritual, rasa hormat terhadap alam dan masyarakat sekitar, serta penghargaan terhadap warisan budaya nenek moyang yang kaya. Ajian Pancasona tidak hanya sekadar mitos atau legenda, tetapi juga simbol dari kekayaan budaya dan spiritualitas Jawa. Melalui perjalanan panjangnya sebagai cerita rakyat yang menginspirasi dan membangkitkan rasa kagum, ajian ini terus mengajarkan kita tentang keberagaman budaya Indonesia dan pentingnya melestarikan dan memahami warisan nenek moyang kita dengan penuh kehormatan. Dengan demikian, memahami asal-usul ajian Pancasona tidak hanya membuka mata kita terhadap kekuatan gaib, tetapi juga memperkaya pengetahuan kita tentang kaya akan cerita dan legenda dari tanah air yang kita cintai. Konon ceritanya, seorang patih bernama Jojodikdo, di Kadipaten Blitar, Jawa Timur, dikenal sakti mandraguna. Konon dia mempunyai ilmu aji Pancasona atau ajian rawa rontek. Jika dia terbunuh maka bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Jojodikdo merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trah Ningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Dilansir dari berbagai sumber, Jojodikdo ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan dia ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Jojodikdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian aji Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Saat jasadnya dibuang, konon dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda, maka Jojodikdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Jojodikdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Jojodikdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Jojodikdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran, siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut.
Selanjutnya, Adipati Blitar mengirim intelijen untuk mencari tahu dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Jojodikdo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Jojodikdo untuk datang ke pendopo, namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu Jojodikdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Jojodikdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian Adipati Blitar kembali mengirim utusan, namun saat itu Patih di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Jojodikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Jojodikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trah Ningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Jojodikdo diangkat menjadi patih sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut, Jojodikdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggerahan Jojodikdo. Rumah yang dibangun oleh Jojodikdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa meskipun mempunyai aji pancasona, Jojodikdo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1905, di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian pancasona ini seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian pancasona ini dikatakan hanya bisa meninggal dunia apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali. Eyang Jojodikdo dikabarkan pernah meninggal dunia sehari 3 kali, tapi setiap akan dikuburkan pada saat jasadnya menyentuh tanah maka akan hidup lagi dan langsung bangkit, ujar Lasiman usia 70 tahun juru kunci makam, beberapa waktu lalu. Beliau meninggal karena ilmu pancasona yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Guru beliau bernama Kiai Imam Sujono atau Eyang Jugo yang meninggal di usia 84 tahun karena sudah tua, lanjut Lasiman. Supaya tidak bisa hidup lagi maka ketika Jojodikdo meninggal jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi dan dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah yang terbuat dari besi sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari makam Presiden Soekarno. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang legenda abadi, kesaktian ajian pancasona. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.